Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nyak Sri Rizky Wahyuni dan Sherly Wahyuni, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hygiene Industry. Yang pertama yaitu definisi mengenai hygiene industry. Hygiene industry merupakan ilmu yang ditunjukkan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang ditimbulkan dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan pada pekerja. Menurut para ahli, Suripto 2008, hygiene industry merupakan ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Menurut Sudirman 2012, hygiene industry merupakan ilmu dan seni beserta penerapannya dalam pengenalan dan penilaian potensi-potensi bahaya lingkungan kerja yang selanjutnya digunakan untuk implementasi teknologi pengendalian, agar tenaga kerja memperoleh kenyamanan serta kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya. Sedangkan menurut Sumakmur 2013, hygiene industry merupakan spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta prakteknya, yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur, dan melakukan penilaian terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan. Tujuan hygiene industry yaitu untuk melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar lingkungan industri dari resiko potensi bahaya yang dapat terjadi akibat suatu proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sherly Wahyuni. Baik, terima kasih Nyak Sri Rizky Wahyuni. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hygiene industri. Yang pertama ada antisipasi. Antisipasi merupakan kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, yang memiliki tujuan untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini, yang biasanya dilakukan sebelum muncul menjadi bahaya dan risiko yang nyata. Kemudian untuk persiapan sebelum memulai pekerjaan, yaitu mempersiapkan tindakan untuk keselamatan dan keamanan yang perlu dilakukan sebelum suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. Kemudian untuk meminimalisasi kemungkinan risiko, yaitu risiko yang terjadi pada suatu proses pengoperasian ataupun suatu area yang akan dimasuki. Untuk tahapan antisipasi, yang pertama pengumpulan informasi, yaitu melalui studi literatur, penelitian terkait, dokumen perusahaan, survei lapangan, serta pengalaman di masa lalu. Yang kedua, analisis dan diskusi, yang biasanya dilakukan dengan pihak terkait yang berkompeten. Dan yang ketiga, hasil dari antisipasi, yaitu pembuatan dari hasil antisipasi tersebut. Yang kedua, rekognisi. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dengan menggunakan suatu metode yang sistematis. Rekognisi memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail, yaitu meliputi sifat, kandungan, efek, dan pola pajanan. Dan yang kedua untuk mengetahui sumber bahaya, seperti area yang berisiko, proses kerja yang berisiko, dan pekerja yang berisiko. Untuk metode dari rekognisi, yang pertama, menyelidiki laporan kecelakaan. Yang kedua, pemeriksaan fisik pekerja. Yang ketiga, pekerja yang melapor, yaitu memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberitahu manajemen ketika ada bahaya.
Dan yang keempat, melakukan inspeksi, yaitu baik inspeksi rutin alat, inspeksi harian di tempat kerja, inspeksi manajemen, dan inspeksi P2K3. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja. Evaluasi memiliki tujuan untuk mengetahui bahaya apa saja yang sering terjadi pada saat proses operasi kerja. Metode yang dilakukan di evaluasi berdasarkan kombinasi dari hasil observasi, interview, dan pengukuran energi atau kontaminan udara dari proses operasi kerja, serta efektivitas dari tindakan pengendalian yang dipakai. Dan yang keempat ada pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan menanggulangi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar oleh zat kimia berbahaya serta agen fisika tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Untuk prinsip pengendalian bahaya dalam hygiene industri, yang pertama, semua bahaya dapat dikendalikan. Yang kedua, banyak pilihan metode. Biasanya ada banyak pilihan metode untuk mengendalikan bahaya. Dan yang ketiga, beberapa situasi membutuhkan lebih dari satu metode, yaitu metode pengendalian dengan tujuan untuk menjamin hasil yang optimum. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya?